Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Febrion dari Prodi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan hasil UTS statistika saya. Oke, dari data 50 ini kita urutkan menjadi seperti ini. Lalu kita mencari banyak kelas dengan cara banyak kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini N-nya ada 50, jadi 1 ditambah 3,3 log 50. Log 50 ada 1,6897. Jadi dikalikan dengan 3,3 dapatnya 1 ditambah 5,60, 6601 sama dengan 6,606601. Lalu kita mencari panjang kelas dengan cara jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Di sini jangkauannya ada 100 paling tinggi dan paling rendah ada 23, dikurangkan jadi 77. Per banyak kelas ada 6,606601. Hasilnya ada 11,65, jadi kita bulatkan menjadi 12. Untuk tabel distribusinya, kita tinggal membuat di sini data frekuensi. Jadi karena data terkecilnya ada 23 dan panjang kelasnya ada 12, jadi di sini 23 sampai 34. Lalu 35 sampai 46. 47 sampai 58, 59 sampai 70, 71 sampai 82, 83 sampai 94, dan 95 sampai 106. Untuk frekuensinya kita tinggal ambil dari data yang sudah diurutkan menjadi 2, 0, 4, 13, 14, 14, dan 3. Yang B, untuk menentukan median, kita harus menentukan FK-nya dulu. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Di sini 2. Kenapa dia 2? Karena belum ada kelas sebelumnya. Jadi dia tetap 2. 2 tambah 0 tetap 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 13, 19. 19 ditambah 14 ada 33. 33 ditambah 14 ada 47, dan 47 ditambah 3 ada 50. Untuk menentukan median, kita mencari letak median dulu. Letak median, rumusnya yaitu sigma F dibagi 2. F kita ada 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. 25 terletak pada 33. Di sini median. Titik bawahnya 71. Untuk mencari titik bawah, kita mengurangkan 71 dikurang 0,5 jadi 70,5. FK-nya adalah 19. 19 adalah nilai sebelum frekuensi kumulatif letak median. F-nya 14 dan P-nya 12. Rumus median TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P sama dengan tadi TB-nya kita udah dapat 70,5 ditambah N per 2 yaitu 25, FK-nya ada 19 dan F-nya ada 14 dikali 12. 12 adalah jangkauan atau intervalnya. Jadi 70,5 ditambah 6 per 14 dikali 12 sama dengan 70,5 ditambah 5,14, hasilnya 75,64. Ini median. Lalu mencari mean atau rata-rata. Di sini saya sudah membuat tabel. XI ini adalah nilai dari 23
ditambah 34 dibagi 2, hasilnya 28,5. Lalu untuk yang kelas keduanya, 35 ditambah 46 dibagi 2, hasilnya 40,5. Selanjutnya hasilnya 52,5. Lalu 64,5, 76,5, 88,5, dan 100,5. Lalu untuk mencari FI/XI-nya, caranya dengan mengkalikan FI dikali XI menghasilkan 57. 40 kali 0, 0. 4 dikali 5, 2,5, hasilnya 210. 64,5 dikali 13, hasilnya 838,5. 14 dikali 76, hasilnya 1071. 14 dikali 88,5, hasilnya 1239. Dan 3 kali 100,5, 301,5. Ini kita jumlahkan untuk mencari X bar. Kita jumlahkan menjadi 3717. Untuk mencari X barnya, kita pindahkan yang ini, sigma FI kali XI per sigma F. Sigma tadi 3717 per 50 menghasilkan 74,34. Ini untuk hasil meannya. Kemudian kita cari modus. Frekuensi terbanyak di sini adalah 14. Rumus modus yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Karena di sini 14, kita ambil yang paling atas 71. Untuk mencari TB-nya kita kurangkan 0,5, jadinya 70,5 ditambah D1-nya 13. D1 itu frekuensi sebelum nilai terbanyak ini. Modus ya. Jadi ada 13. D2 nilai frekuensi sesudah nilai modus ada 14. P-nya ada 12, jadi 70,5 ditambah 13 per 27 dikali 12 sama dengan 70,5 ditambah 5,777, hasilnya 76,27. Yang C, kuartil 2, desil 2, dan presentil 2. Untuk mencari kuartil 2, kita mencari letaknya dulu. Letak kuartil 2. 2 per 4 dikali 50 sama dengan 25. Jadi di 25 ada di sini. Kelas kelima. Jadi TB-nya adalah 71 dikurang 0,5, saya 70,5. Untuk mencari Q2-nya kita masukkan ke rumus. Q2 sama dengan TB Q2 ditambah N per 4 dikali N dikurang FK Q2 per FQ2. FK Q2 yaitu di sini 19 dan FQ2 14 frekuensinya. Kita tinggal masukkan ke rumus 70,5 ditambah N per 4 dikali N tadi kita dapat 25. FK Q2 nya ada 19, FQ2 nya 14, P nya 12 sama dengan 70,5 ditambah 6 per 14 dikali 12 sama dengan 70,5 ditambah 5,14 hasilnya 75,64. Ini Q2. Selanjutnya nilai desil. Untuk mencari letak desil kita dengan cara 2 per 10, karena yang dicari desil 2. 10 itu udah ketentuan rumus, dikali N. N nya ada 50, jadinya 10. Lanjut, desilnya, letak desilnya ada 10, yaitu di sini. Sini desil 2. TB nya 59 dikurang 0,5, hasilnya 58,5. Frekuensinya 13,
FK-nya 6. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus. D2 sama dengan TB D2 ditambah N per 10 dikali N dikurang FK D2 per F D2 dikali P. TB nya kita udah dapat 58,5 ditambah N per 10 kali N, kita dapatnya 10 dikurang FK D2 nya ini 6 per F D2 nya tadi ada 13, P nya kita ada 12. Lanjut, 58,5 ditambah 4 per 13 dikali 12 hasilnya 58,5 ditambah 3,69 menjadi 62,19. Ini hasil D2. Oke, selanjutnya ada presentil 2. Presentil di sini rumusnya yaitu per 100 untuk mencari letaknya. Presentil 2 per 100 dikali 50. Kita dapat 1 karena 2 kali 50 100, 100 bagi 100 1. 1 di sini kita cari dari sini. Nih, jadi letak persentil 2-nya ada di sini. TB-nya 23 dikurang 0,5. TB 23 dikurang 0,5 kita dapatkan 22,5. FK P2-nya 0 karena tidak ada kelas sebelum ini, dan FP2-nya 2. Kita lanjut ke rumus. TB Q2 ditambah N per 100 dikali N dikurang FK P2 per FP2 dikali P sama dengan TB-nya ada 22,5 ditambah N-nya ada 1 dikurang 0 per 2 dikali 12 hasilnya 22,5 ditambah 1 per 2 dikali 12 sama dengan 22,5 ditambah 6 28,5. Ini dia presentil 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan standar deviasi dari data nilai ujian tersebut dan tentukan berapa banyak dan berapa persen siswa yang memiliki nilai di bawah standar. Jadi tadi kita udah dapat datanya FI atau frekuensi. XI ini dari sini 23 ditambah 34 dibagi 2 hasilnya 28,5. FI dikali XI ini dari sini kali ini. Terus kita mencari ini. Cara mencari ini kita tentukan dari sini X bar atau rata-rata. Kita udah dapat 74,34 tadi. Jadi ini 28,5 dikurang 74,34 hasilnya 45,84. Sebenarnya hasilnya min karena dia di sini nilai mutlak. Minnya kita hilangkan, jadinya 45,84. Terus lanjut lagi, ini XI 40,5 dikurang 74,34 hasilnya 33,84. Lanjut 52,5 dikurangkan 74,34 kita dapat 21,84. Seterusnya sampai ke sini. Kita lanjutkan ya. 9,84 terus 2,16 14,16 26,16. Terus kita cari ini XI dikurang X bar tadi, kita kuadratkan hasilnya 2101,30. Lanjut, ini 33,84 dikuadratkan jadi 1145,14. Lanjut, 21 kuadrat 21,84 kuadrat hasilnya 476,98. Lanjut, 9,84 kuadrat hasilnya 96,82. 2,16 dikuadratkan jadi 4,66. 14,16 dikuadratkan menjadi 200,50. Terakhir 26,16 dikuadratkan menjadi 684,34. Kita lanjut, FI dikali XI dikurang X bar kuadrat ini dikalikan dengan ini. Nih, kita kalikan 2 dikali 2101,30 hasilnya 4202,6. Lanjut, ini dikalikan menjadi 0 karena dia 0 di sini.
476,98 dikali 4 hasilnya 1907,92. 96,82 kita kalikan 13 hasilnya 1258,66. 4,66 dikali 14 nih hasilnya 65,24. lanjut 14 dikali 200,50 hasilnya 2807. lanjut nih 3 dikali 684,34 hasilnya 2053,02. Oke, di sini saya sudah menemukan hasil dari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Hasilnya 12.321,44. Jadi, kita masuk ke soal pertama. Sebelum mencari standar deviasi, kita harus menentukan sampelnya dulu. Sampel atau disebut juga S kuadrat. S kuadrat didapatkan dengan cara sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N. Sigma kita di sini ada 12.321,44 per 50. Karena data kita ada 50, jadi tidak perlu dikurangkan 1. Yang dikurangkan 1 itu untuk data yang kurang dari 30. Hasilnya 246,4288. Jadi dari sini kita bisa menentukan standar deviasi. Rumus standar deviasi yaitu akar dari S kuadrat. Akar S kuadrat kita ada ini 246,4288. Akarnya 15,698. Oke, jadi ini standar deviasi kita. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan berapa banyak dan berapa persen siswa yang memiliki nilai di bawah standar. Yang pertama kita cari rata-rata deviasinya dulu dengan cara X bar dikurang standar deviasi. Standar deviasi kita sudah ada X bar nih. Jadi tinggal kita kurangkan 74,34 dikurang 15,698 hasilnya 58,642. Jadi 58,642 ini terdapat pada kelas ketiga dengan frekuensi 4. Jadi persennya 4/50 dikali 100%. Hasilnya ada 8%.